Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Sandi Nurlaila Rahma, biasa dipanggil dengan Ibu Sandi. Saya di sini sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan. Saya sedikitnya akan menjelaskan mengenai proses belajar di Stikes Salsabila Serang. Mohon disimak dan diperhatikan ya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditulis, kemudian nanti ditanyakan di sesi tanya jawab yang sudah terjadwalkan. Selamat mengikuti P2KK tahun akademik 2020-2021. Pokok bahasan yang akan kita bahas pada hari ini adalah yang pertama, mengenai dasar hukum yang digunakan kurikulum Stikes Salsabila. Kedua, program studi. Ketiga, administrasi terkait mahasiswa. Dan terakhir adalah kurikulum. Pertama, mengenai dasar hukum. Dasar hukum yang kita gunakan sebagai acuan kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau kita sebut KKNI, yaitu kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Yang kedua, KKNI pada sistem pendidikan tinggi juga dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2012 nomor 12 tentang pendidikan tinggi yang selanjutnya disingkat Undang-Undang Dikti, yang menjelaskan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, non-formal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Yang ketiga, pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Dikti tahun 2012 terkait kurikulum, bahwa kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, keterampilan. Dan yang terakhir, di sini ada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 mengenai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, bahwa standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan digunakan sebagai acuan utama dalam pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran. Adapun program studi di kampus Salsabila Serang yaitu program studi D3 Kebidanan yang berdiri sejak tahun 2004 berdasarkan surat keputusan LAMPT nomor 0237 terakreditasi B. Fokus bidang studi ini adalah melaksanakan pendidikan profesional di bidang kebidanan, melaksanakan penelitian profesional di bidang kebidanan, melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kebidanan yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian, di tahun 2018 didirikanlah S1 Farmasi berdasarkan SK Menteri Nomor 107. Fokus dalam bidang ilmu ini mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah terkait obat menggunakan pendekatan berbasis bukti dalam perancangan, pembuatan,
atau penyiapan, pendistribusian, pengelolaan, atau pelayanan sediaan farmasi untuk mengoptimalkan keberhasilan terapi dan memberikan pelayanan yang terintegrasi berkesinambungan dengan sistem pelayanan kesehatan dan profesional kesehatan lainnya secara bertanggung jawab. Di tahun 2019, berdiri D4K3 berdasarkan SK Menteri nomor 986. Jurusan Keselamatan Kesehatan Kerja atau yang biasa disebut K3 adalah program studi yang mempelajari pengelolaan bahaya dan resiko yang berpotensi terjadi di lingkungan kerja ataupun proyek. Selanjutnya, di tahun 2020 kita membuka S1 Kebidanan dan Profesi berdasarkan SK Menteri nomor 634. Jurusan Sarjana dan Profesi Kebidanan merupakan jurusan yang berfokus pada bidang kebidanan yang mengajarkan asuhan kebidanan, kehamilan, persalinan, nifas, bayi, dan kesehatan reproduksi serta juga KB. Kemudian terkait administrasi mahasiswa. Seorang mahasiswa dinyatakan memiliki status terdaftar sebagai mahasiswa stikes salsabila apabila yang bersangkutan telah melakukan registrasi administratif. Seorang mahasiswa yang telah melakukan registrasi administratif baru dapat dinyatakan mempunyai hak dan izin mengikuti kegiatan akademik apabila mahasiswa tersebut telah melakukan registrasi. Registrasi administratif dilakukan pada setiap awal semester. Waktu pelaksanaan registrasi mengikuti kalender akademik yang berlaku. Dan perlu diingat bahwa mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administrasi sampai pada batas waktu yang ditetapkan tidak diperkenankan mengikuti segala kegiatan akademik dan kemahasiswaan pada semester yang bersangkutan. Registrasi administratif untuk mahasiswa baru yang pertama. Mahasiswa baru dinyatakan lolos seleksi di Stikes Salsabila Serang dan kemudian mendapatkan slip pembayaran untuk registrasi di bank. Kemudian melapor ke loket bagian keuangan dengan menunjukkan bukti pembayaran dari bank. Nanti staf loket bagian keuangan mencetak bukti registrasi dan memberikan kepada mahasiswa baru tersebut. Selanjutnya, mahasiswa baru wajib mengikuti program pengenalan kehidupan kampus yang sekarang sedang kalian jalani. Setelah itu, masing-masing dari mahasiswa baru akan mendapatkan dosen pembimbing akademik yang akan menemani kalian sampai masa studi selesai. Dan mahasiswa diwajibkan mengambil kartu rencana studi atau KRS. Kemudian mengisi bersama-sama pembimbing akademik dan menandatanganinya, kemudian menyerahkannya ke bagian akademik dan kemahasiswaan. Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi selama 2 semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri sebagai mahasiswa Stikes Salsabila. Selanjutnya, status mahasiswa. Status mahasiswa di Stikes Salsabila Serang dibedakan menjadi beberapa kriteria, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mahasiswa aktif, yaitu mahasiswa yang sudah menyelesaikan registrasi administratif dan juga registrasi akademik dengan tanda memiliki KRS atau Kartu Rencana Studi. Yang kedua, mahasiswa nonaktif, yaitu mahasiswa yang tidak melakukan registrasi administratif dan sekaligus registrasi akademik. Ketentuan tentang mahasiswa nonaktif adalah mahasiswa yang tidak diperhitungkan sebagai masa studinya. Misalnya, selama 7 tahun tidak lulus-lulus. Kemudian, mahasiswa yang selama 4 semester dinyatakan kehilangan statusnya sebagai mahasiswa Stikes Salsabila
dan juga diterbitkan surat keputusan Ketua Stikes Salsabila untuk mengundurkan diri. Dalam kasus tertentu, Ketua Stikes Salsabila dapat mempertimbangkan kembali status mahasiswa tersebut untuk diaktifkan statusnya. Kemudian, mahasiswa cuti, yaitu mahasiswa yang tidak melakukan kegiatan akademik atau berhenti kuliah atau sementara atas permintaannya sendiri. Misalnya, mahasiswa yang mengajukan permohonan cuti setelah menyelesaikan registrasi administratif, atau mahasiswa dapat mengajukan cuti maksimal 2 semester berturut-turut atau 4 semester tidak berturut-turut. Selain itu, mahasiswa hanya dapat mengajukan cuti selama 2 kali pengajuan. Cuti diberikan kepada mahasiswa yang telah menjalani studinya sekurang-kurang 2 semester dan telah menempuh paling sedikit 40 SKS dengan IPK 2,00. Ketentuan cuti juga harus mendapatkan izin tertulis dari ketua jurusan dan dosen pembimbing akademik. Dan mahasiswa dapat mengajukan cuti dengan alasan menikah atau melahirkan pada masa studinya hanya diperbolehkan pada akhir semester saja. Selanjutnya, status mahasiswa lulus, yaitu mahasiswa yang sudah dinyatakan masa studinya habis karena telah lulus studi dan memperoleh gelar atau sebutan akademik berdasarkan ketentuan dari sekolah tinggi. Kemudian mahasiswa drop out, yaitu mahasiswa yang dianggap tidak dapat lagi mengikuti kegiatan akademik karena tidak memenuhi ketentuan-ketentuan akademik, sehingga dikeluarkan dari sekolah tinggi. Untuk status ini, kami selaku pengelola dan dosen pembimbing tidak pernah mengeluarkan mahasiswa, namun mahasiswa biasanya atas dasar kemauan sendiri. Yang terakhir adalah status mahasiswa keluar, yaitu mahasiswa yang mengundurkan diri atas permintaan sendiri dari statusnya sebagai mahasiswa Stikes Salsabila Serang. Selanjutnya, kurikulum. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaiannya dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di Stikes Salsabila Serang. Sistem kredit semester atau juga kita sebut SKS. SKS diartikan sebagai suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban mahasiswa, beban kerja dosen, beban penyelenggaraan program pendidikan. Tujuan dari SKS ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang cakap dan giat belajar agar dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang telah ditentukan. Untuk ketentuan SKS terdiri dari 16 minggu perkuliahan. Itu sudah termasuk di dalamnya ada ujian tengah semester dan juga ujian akhir semester. Untuk masing-masing setiap semester ada semester ganjil dan juga semester genap. Besaran 1 SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsif, dan tutorial terdiri dari kegiatan tatap muka itu adalah 50 menit per minggu atau per semester. Penugasan terstruktur 60 menit per minggu atau per semester, dan kegiatan mandiri 60 menit per minggu atau per semester. Besaran 1 SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri dari kegiatan tatap muka 100 menit per minggu atau per semester dan kegiatan mandiri 70 menit per minggu atau per semester. Besaran 1 SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktek studio, praktek bengkel, praktek lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat,
atau proses pembelajaran lain yang sejenis terdiri dari kegiatan tatap muka 100 menit per minggu dan kegiatan mandiri 70 menit per minggu. Dan hasil seluruh pembelajaran mahasiswa nanti akan mendapatkan kartu hasil studi atau kita sebut KHS yang didapat di setiap akhir semester, yang berisi seluruh nilai mata kuliah pada semester tersebut. Kemudian, beban SKS pada masing-masing program studi. Pendidikan Diploma 3 Kebidanan yang merupakan pendidikan vokasional yang menghasilkan bidan pelaksana dengan gelar ahli madya kebidanan dengan beban studi adalah 116 SKS. Terdiri dari 49 SKS teori, praktikum 40, dan klinik 27 SKS. Dengan pembelajaran teori sebanyak 40% dan pembelajaran praktek sebanyak 60% yang dijadwalkan untuk 6 semester. Dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 semester dan selama-lamanya adalah 10 semester. Artinya maksimal adalah 10 semester. Kemudian pendidikan S1 Farmasi yang merupakan pendidikan reguler yang menghasilkan gelar sarjana farmasi dengan beban studi adalah 154 SKS yang terdiri dari 108 SKS teori, praktek 34, magang 12 SKS. Dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 8 semester atau maksimal 14 semester. Pendidikan D4K3 merupakan pendidikan reguler yang menghasilkan gelar Diploma 4 K3 dengan beban studi 147 SKS yang terdiri dari 114 teori, 23 praktek, dan 10 magang yang ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 8 semester atau maksimal 14 semester. Pendidikan S1 Kebidanan juga merupakan pendidikan reguler yang menghasilkan gelar sarjana kebidanan dengan beban studi 146 SKS terdiri dari 89 teori, 37 praktek, dan 22 magang yang ditempuh dalam waktu 8 semester atau maksimal 14 semester. Dan yang terakhir adalah program studi profesi yang merupakan pendidikan reguler yang menghasilkan gelar bidan dengan beban studi 39 SKS yang terdiri semua dari praktek klinik 39 SKS yang ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 2 semester atau maksimal 3 semester. Sistem penilaian. Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Proses pengumpulan informasi ini mengenai pembelajaran mahasiswa itu nanti akan dianalisis dan diinterpretasikan serta didokumentasikan terkait dengan pengukuran pengetahuan, keterampilan, sikap yang dapat diukur dari mahasiswa yang mengacu pada sasaran belajar atau capaian pembelajaran. Pengukuran itu hasil dari kuis, tes, responsif. Kemudian juga ada ujian tulis dengan standar nilai 2,76 pada setiap mata kuliah. Bagi mahasiswa yang tidak lulus, ada ujian perbaikan yang diperuntukkan bagi mata kuliah dengan nilai paling tinggi C. Dan nilai akhir yang diambil adalah jelas nilai yang terbaik. Perbaikan akan dilakukan sampai 3 kali, bahkan dengan pembimbingan sampai mahasiswa tersebut dinyatakan lulus. Kemudian ada juga ujian praktikum dan praktek lapangan atau klinik yang biasanya nilai harus mencapai 3,00.
Praktek lapangan atau klinik itu nanti akan terjadwalkan dari masing-masing setiap program studi. Dan tidak perlu khawatir karena Stikes Salsabila telah bekerja sama dengan seluruh dinas kesehatan, rumah sakit, dan beberapa industri kerja di Banten, klinik swasta, pemerintah, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, mengenai skripsi dan tugas akhir. Skripsi dan tugas akhir merupakan karya ilmiah dalam bidang atau cabang ilmu tertentu, ditulis berdasarkan hasil penelitian, studi kepustakaan, praktek kerja, atau tugas lain yang telah ditentukan oleh institusi pendidikan. Setiap mahasiswa nanti akan mendapatkan dosen pembimbing untuk tugas akhir atau skripsi yang ditetapkan oleh pimpinan institusi dengan latar belakang pendidikan pembimbing itu pendidikan minimal S2. Secara umum, tugas pembimbing adalah memfasilitasi, mengarahkan, dan membimbing mahasiswa dalam penyusunan skripsi atau tugas akhir. Dan ujian sidang akan dilaksanakan nanti 2 kali, yaitu pada saat sidang proposal dan sidang hasil. Sekian yang dapat saya jelaskan. Karena keterbatasan waktu, maka tidak dapat saya gambarkan secara detail. Nanti, apabila sudah menjadi mahasiswa Stikes Salsabila secara resmi, maka nanti akan tergambarkan oleh jurusannya masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.